yang memang mengajar. Mengajar. Gua takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Saya dengan Citra Lewu. Sopo jenengmu? Ba. Latar banget kok. Itu kemasukan lagi. Sini duduk sini. Entar dulu dong. Kahia. Selamat datang kembali di Paranormal. Kadang parah. Kadang normal. Kadang normal kan, Ki? Dulu. Kenapa? Biasanya Ali nih. Ini kamu siapa nih? Ini aku kodamnya. Aku jin cantiknya. Berarti bisa nggak kodamnya aja? Tapi tadi Kak Ali udah nelpon aku. Jandatin gue ya kican gue banyak nih. Jadi begitu Ki katanya. Oh iya, di sini ada siapa nih? Di sini ada sahabat aku. Jadi kita udah lama nggak ketemu, tapi akhirnya kita ketemu di sini ya Kak Zara ya. Ih, kita mah bestie banget. Luar biasa. Aku tuh udah kenal Kak Zara dari Kak Zara segini. Dari sebotol? Dari segini sebotol. Terus diisi air gitu kan. Mengembang. Ya. Tumbuh kembang. Masuk akal Kak? Masuk Nggak akal. masuk akal. Nah, Kadang bisa nggak masuk akal, tapi kadang juga bisa masuk akal kan Ki? Ya, benar. Ketika akal bisa tidak masuk akal. Nah, itu dia maksudku begitu. Tapi sebelum itu ya jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share. Pastinya nyalain lonceng SS Media supaya terupdate terus akan episode-episode baru dari Paranormal. Yang jelas tayang setiap hari Selasa Yes. malam jam 9 hanya di SS Media. Wow, hari ini Ki, kita Siap. beneran kedatangan tamu yang punya six sense, cewek cantik tapi punya kelebihan yang dikasih oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Dikasih six sense. Jadi Ya. kadang suka bisa merasakan hawa-hawa panas ya Kak ya? Panas dingin. Panas dingin. Oh, demam kali ya. Berarti kalau lelaki kan paranormal nih. Kadang parah, kadang normal. Kadang normal. Kalau perempuan paranirmil, kadang parah, kadang tengil. Oh iya bener. Bisa masuk. Bener. Kak, ceritain dong awal mula kamu tahu kamu punya six sense itu dari umur berapa sih Kak? Dari kecil sih. Pertama kali itu aku nggak tahu sih sebenarnya. Cuma pertama kali ngeliat itu pas aku masih SD. Aku kan nggak sengaja ketiduran di ruang keluarga, ruang TV. Nah ketiduran tuh kayak sofa gitu, sofa kasur gitu. Terus aku tidur aja gitu. Tiba-tiba dia yang lewat. Tahu film ini nggak, Susana? Tuh. Tahu. Malam ini dinyanyiin lagi. Susana yang satenya Pak iya. itu kan. Itu kan serem banget kan. Heeh. Nah itu ngelewat di sini aku. Susananya? Aku nggak bisa bergerak. Jadi kamu ngelihat posisi diri kamu sendiri tuh. Enggak, aku ngelihat Susananya, tapi aku nggak bisa bergerak gini. Oh. Nah itu pertama kali aku lihat. Nah dari situ mulai lihat-lihat macam-macam gitu. Pertama kali lihat di umur berapa itu waktu itu? SD. Oh, SD. SD kelas berapa tuh Kak kira-kira Kak? Kelas 3-4an deh. Oh 3. Itu kalau kita tuh namanya kayak rep-repan gitu nggak sih Ki? Rep-repan. Kayak rep-repan gitu kan? Rep-repan tuh sebenarnya bukan fenomena gaib ya, karena memang refleksi dari tubuh pada saat dia mengalami kelelahan yang sangat. Cuma memang di beberapa poin itu suka ada manifestasi dari makhluk astral. Nah, cuma kebanyakan itu yang dimanfaatkan sama makhluk astral sehingga fenomena itu seolah-olah diakibatkan sama mereka, padahal sebenarnya itu bentuk kelelahan aja. Oh Kan? jadi berarti makhluk astral itu datang ketika psikis kita lagi lelah gitu. lelah. Oh Psikis, pikiran kita. Energi. badan capean gitu loh. Oh emang makhluk astral itu suka yang agak lemah-lemah gitu ya? Betul. Terus Kak lanjut lagi cerita kamu. Nah dari situ pas pertama kali kamu melihat makhluk astral Susana yang kamu lihat pertama kali itu kejadian apa lagi selanjutnya? Itu bukan Susana ya, cuma mirip Susana. Nah itu aku sadarnya, oh itu setan gitu kan. Tapi sebelumnya waktu kecil-kecilnya tuh sering ngeliat kayak main sama anak kecil. Tapi orang nggak lihat ternyata. Pas gede-gedenya baru dikasih tahu. Nggak ada, kok nggak pernah lihat gitu. Sebenarnya dari kecil, cuma pas aku sadar itu pas saat itu. Oh jadi seolah kayak imaginary friend Imaginary gitu friend. ya?
Tadi kan sempet ngelihat fenomena seorang yang mirip almarhum Susana nih. Iya. Nah, pada saat usiamu itu apakah memang Susana itu sudah meninggal dunia atau memang masih ada? Masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Jadi kamu melihat Sosok sesuatu yang seperti memang gitu, seperti itu. ya. Oke. Tapi sebelumnya kamu pernah nonton film Susana atau Suka sih. Suka. Suka. Nah, akhirnya terbentuk dari manifestasi itu. Iya, kayaknya sih ya. Tergantung apa yang ada di pikiran, bukan sih? Ya, betul. Nah itu apakah emang imajinasi kita atau emang itu beneran makhluk astral? Kan kadang namanya anak kecil ya, bisa aja itu kayak, ini imajinasi kita aja kali karena keseringan nonton Susana gitu. Jadi jin itu mampu memanifestasikan segala bentuk dari apa yang kita pikirkan. Karena kan dia tidak bisa satupun manusia yang bisa melihat bentuk asli. Karena kita bereaksi terhadap sesuatu, akhirnya dia mencuri sesuatu itu dari alam bawah sadar kita. Terbentuklah apa yang kita takutin. Gitu. Terus Kak, lanjut lagi Kak. Kalau yang baru-baru ini nih, cerita nih aku pernah ngalamin pertama kali seumur hidup. Ada yang pernah nonton ini nggak? Insidious. Ya. Itu pertama kali aku ngerasain Insidious. Aku pikir kan, ya pasti nggak mungkin banget gitu ya. Ternyata aku lagi sendiri di rumah kan, tidur di kamar. Terus udah gitu tiba-tiba aku kebangun. Waktu itu aku tidur dalam keadaan kamar nyala. Semua rapi lah segala macam. Terus aku bangun tapi semua dalam keadaan gelap gitu. Kayak bener-bener di film itu tuh ngeblur-ngeblur gitu lah. Nah aku bangun, pas aku bangun tuh terus aku ngelihat aku tidur gitu doh. Aku tidur karena masih penasaran, aku jalan-jalan aja nih, jalan keluar kamar, keluar tangga. Jadi setiap tangga atau setiap sudut yang aku temuin itu ada yang berdiri, ada kayak kunti gitu. Terus pas turun tangga lagi kayak ada sosok kayak tuyul, terus tapi kayak mukanya tua gitu. Terus banyak deh sampai akhirnya aku udah sampai di ujung, mungkin terlalu jauh kali ya sampai keluar gitu. Tiba-tiba ada nenek dari madep sana nih, dari madep sana terus ke madep aku kayak marah gitu. Terus teriak balik gitu. Aku jadi kayak jeret gitu. Langsung terus pas aku kayak masuk ke raga aku lagi kayak gitu. Dan itu belum selesai, pas aku masuk ke raga aku kayak tiba-tiba muncul kan, ini kamar aku, ini kamar mandinya nih. Jadi bisa kelihatan ada pala kan. Ada pala tuh kayak bentuknya tuh gimana ya? Ken-ken pel yang kusut gitu, tau gak sih? Seluruh tubuhnya. Abstrak gitu. Iya, terus muncul palanya sampai di depan aku gini nih. Jeret, itu belum bisa bangun. Itu lama banget bangunnya, sekitar sampai 15-30 detik lah. 30 menit lah. Baru bisa bangun. Tapi pas kamu jalan-jalan itu kan kamu lihat tubuh kamu tidur kan, terus kamu bertemu sama kuntilanak, sama ada tuyul, ada genderuwo juga, ada genderuwo. macam-macam. Kamu bisa berbicara nggak sama mereka? Bisa berkomunikasi nggak? Apa kayak kamu diem aja gitu kayak ngelewatin aja? Enggak lah, takut juga lah. Cuma kayak ada yang ngomong gitu kayak pergi gitu. Ada juga yang cuma nunjuk juga. Bener pas banget kayak di film Insidious itu. Tapi kamu nggak bisa berkomunikasi? Enggak, komunikasinya enggak kita ngomong. Jadi kayak Di ngomong pikiran? iya di pikiran. Oh. Ya, itu biasanya fenomena yang disebut dengan istilah astral projection. Tapi astral projection ini yang tadi sempat diceritain, biasanya kan mereka melakukan. Tapi posisi kamu lagi tidur ya? Tidur. Rasanya curiganya, takutnya kamu, karena gini, di dalam dunia spiritual ada 9 ruh. Bukan di dalam Al-Quran ya, tetapi di dalam kepercayaan metafisik itu ada 9 ruh. Nah, kalau roh idofi, salah satu roh idofi itu keluar, berarti itu yang disebut dengan meninggal dunia. Tapi kalau misalkan ada beberapa ruh seperti yang tadi kamu ceritakan, sepertinya itu fenomena perjalanan mati suri. Iya, mati suri, Gitu loh. bener. Berarti aku mati suri gitu pas saat itu. Tapi saya juga nggak yakin dengan itu, gitu loh, karena ceritamu ini kan kamu melihat sesuatu yang kesannya horor nih. Kalau mati suri pun ya mungkin yang akan dia lihat dalam melakukan proses perjalanan spiritual itu, ya dia akan melihat masa lalu atau Atau orang yang udah meninggal. betul Ya. gitu loh. Nah, di sini masih ambigu. Apakah ini masuk ke ranah astral projection atau memang fenomena yang disebut dengan istilah mati suri? Gitu loh. Nah, mungkin dari situ ada nggak yang kamu ingat secara spesifik, kamu melihat keluarga kamu
yang sudah tidak ada? Karena pas aku bangun kayaknya kejadian itu yang aku rasain ya, kayak begitu cepet aja gitu. Tapi kayak ada noni Belanda juga aku lihat gitu. Nenek-nenek, kakek-kakek atau itu dari keluarga kali ya, atau apa yang nyuruh pergi itu. Balik gitu. Buyut, Ya, bisa maksudnya jadi. buyut. Iya kan, yang marah-marah balik gitu. Iya, sepertinya ini fenomena yang disebut dengan Islam mati suri kalau Karena kalau misalnya kayak astral projection itu harus ada medianya Harus ya. ada media. Maksudnya nggak bisa kita sendiri, harus ada 2 orang. sendiri pun bisa kalau dia memang memiliki yang namanya istilah raga sukma gitu loh. Nah, raga sukma itu mengeluarkan bukan ruh ya, mengeluarkan karena roh sukma itu kan ya beda-beda tipis ya kan. Nah, itu dengan dia melatih kemampuan dia dalam melakukan hal spiritual. Makanya ada istilah dengan meraga sukma atau nama lainnya astral projection. Gitu. Nah, ini posisi lagi tidur. Nah, yang saya curigai justru masuk ke ranah Mati suri. bukan perjalanan astral, maksudnya perjalanan mati suri itu. Terus ditangkis, maksudnya dihalangi sama ya leluhur. Bener Gitu. Seperti bener, itu bener. sih. Karena kalau misalnya di Insidious kan ada kayak nenek-neneknya itu kan yang untuk membantu kita untuk keluar dari Itu sukma paranormalnya. kita. Gitu biasanya yang aku tahu kayak gitu yang di film-film. Kayak kalau yang kenyataan nggak tahu deh. Terus habis itu gimana Kak? Setelah kamu bangun, apa yang kamu rasain? Maksudnya badan kamu rasa pegel-pegel kah, capek apa gimana? Capek, kaget, gemeter karena baru pertama kali kan. Ini tuh pas bangun tuh masih begini-gini, nggak baru pertama kali banget, jadi kayak kaget banget, shock banget gitu loh. Tapi kamu tidurnya itu di jam berapa? Kan kalau misalnya kayak kata orang kan ya nggak boleh tidur saat maghrib, Ya. gitu. Abis azan tuh nggak Udah boleh kayak jam tidur 12-an biasanya. deh. Jam 12-an. Ya itu dia, kalau saya sih mencurigai justru ini perjalanan proses mati suri ya, gitu loh. Karena sadar atau tidak sadar, namanya astral projection berarti ada media seperti yang kamu sampaikan. Orang bisa melakukan itu sendiri kalau memang dia memiliki kemampuan itu dan itu dilatih, gitu loh. Tapi kalau posisinya lagi tidur, bisa juga proses mati suri atau dia mengalami mimpi. Tapi kalau mati suri itu bukannya orang harus ada sebelumnya dulu gitu loh, kayak misalnya kayak sakit, terus udah di dekat-dekat ajalnya, habis itu mati suri, habis itu dia kebangun lagi. Kan kalau misalnya kayak yang di film-film tuh, misalnya lagi di ICU, udah detik-detik menuju sakaratul, mati suri, detak jantungnya muncul lagi gitu. Kan biasanya kan orang didahului oleh sakit atau ada triggernya dulu lah sebelumnya. Kalau ini kan enggak Ki. Ini kita tidur, habis itu kebangun, ada kita tuh di situ. Jalan gitu. Ya fenomena itu makanya ini kan posisi dia lagi tidur. Yang dicurigai itu antara itu atau memang mengalami Mimpi fase aja. mimpi itu. Cuman kadang kan kita gini loh. Kita mimpi tiba-tiba kehentak karena ada trigger yang memang mengakibatkan mimpi ya serem dan lain sebagainya. Bisa jadi itu mimpi gitu loh. Cuma ada cumanya. Kalau memang dia merasa itu seolah-olah nyata, artinya ini kan pengalaman spiritual orang tuh beda-beda. Beda-beda. Gitu loh. Tidak bisa disamakan. Cuma mesti tanya dulu nih, karena Jara ini kan memang memiliki sixth sense dari lahir gitu kan. Ya bisa aja triggernya dari supporting orang tuanya dulu atau leluhurnya Jara yang memang mengajar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Saya dengan Kipran Lewu. Sopo jenengmu? Wani Kore. Allah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tadi muslimin. Allah. Jara. Ya Allah. Fa in ta'ala faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inna fatahqatu faqawini bizatikal adam Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa in ta'ala faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal lisan.
خلك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Minta air putih deh. Ya, aku ngapain terus ini? Kotor ya udah karpet. Ferli minta air putih dia kabur lagi. Ferli emang biasa. Ambil bang. Bantu nih bang. Minta air putih Fer. Saya nggak mungkin megang perempuan nih. Putih nggak? Kak Jo, paling asik videoin aja Kak Jo. Kak minum dulu kak. Oh, nih. Kak, Tarik nafas, Are you buang, okay? tarik nafas, buang. Sebelumnya memang saya udah pernah kenal sama Jara lama juga waktu dia jadi bintang tamu program saya waktu di salah satu stasiun TV. Dan saya juga pernah melihat Jara ini memang masuk ke ranah horor. Dia juga ada program misteri dulu. Bentar, kalau kayak gitu artinya di sini ada gitu, ada. Bukannya ada atau nggak ada, karena kalau dibilang ada atau nggak ada, 10.000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, iblis kan diciptakan. 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, jin diciptakan. Artinya dimanapun kita beranjak, mereka sudah ada di situ. Nah, Jara ini memang peka terhadap hal-hal yang berbau supranatural. Mungkin dari trigger pada saat dia menceritakan itu, bisa jadi ada sosok yang memang Nggak suka. menghampiri gitu loh. Itu artinya dia nggak suka Kak Zahra cerita Suka tentang nggak pengalaman suka mistisnya. bukan kesal, bisa jadi ya, bisa jadi seperti itu. Bisa juga karena memang ya itu, karena trigger menceritakan sesuatu yang mungkin ya, kalau kita kan memang punya program paranormal, kadang parah kadang normal. Bener. Artinya memang membahas dengan seputar dunia supranatural, dikaji dengan sesantai-santainya nih. Benar. Nah, bisa jadi hal itu yang membuat Jara ini Oke. dikendalikan oleh sesuatu lain lah. Oh gitu. Kak, tapi pertanyaan aku, Kak Zahra ini tahu nggak saat misalnya makhluk astral masuk ke dalam tubuh dia, makhluk astral yang seperti apa gitu yang masuk ke tubuh dia? Tanya kan saya perut yang bergoyang. Nanya ke siapa ini? Kak Zahra. Kenapa? Kak Zahra tapi tahu nggak sih tadi yang masuk tuh siapa Kak? Tapi kalau ada yang mau masuk udah tahu, kayak badannya udah nggak enak. Kenapa gitu. tadi nggak aba-aba dulu Kak? Kan aku jadi Kan kaget nggak bisa Kak. itu kayak ngelawan. Habis gini-gini dulu dia apa gimana Kak? Ngelawan aja. Kamu nggak bisa nolak gitu? Kalau energinya lebih gede ya kayaknya, kadang nggak bisa. Kamu sering nggak sih kemasukan kayak gini? Kalau energinya gede, tapi Tiap hari gitu? enggak, Ya tapi enggak lah. mencoba untuk nahan gitu. Ini mungkin karena ada Kiprana jadi Tuh, saya energinya lagi yang gede. kena. Nah terus pertanyaan aku nih, kalau kamu lagi kemasukan, terus nggak ada orang yang seperti Kiprana, siapa yang bantu kamu? Enggak, kadang kalau aku merasa nih energinya gede gitu ya, terus ada temen aku bilang, kamu sana dulu deh, keluar dulu deh gitu. Karena tadi ada Masih Kiprana, jadi ya lo gemeter lo temen-temen lo, gemeter lo kasihan. Ini nggak ada briefingan ya? Ini nggak ada briefingan, sumpah. ini nggak ada gimmick. Yang ngalur di studio ya seperti ini apa adanya. Ya ampun, aku masih shock banget loh, sumpah. Aku tuh paling takut kayak ngelihat orang yang seperti ini. Tapi kalau misalnya nih, Ki, ada orang yang lagi kemasukan, terus cara kita melepasnya lagi itu gimana? Kita Ya. harus doa apa yang harus kita panjatkan? Sekarang ini kembali lagi ke definisi doa. Doa itu kan harapan, keinginan. Apapun yang kita yakini itu bisa menjadikan obat, itu akan menjadi obat. Kalau kata orang Betawi kan find the cure, temukan obatnya. Nah, jadi kalaupun kita cuma hanya sebatas bisa baca basmalah, tapi kita hakul yakin terhadap basmalah itu akan jadi obat. Oh, Jadi nggak berpatokan dengan ayat-ayat tertentu. Walaupun memang diajarkan untuk menghalau dari serangan jin, Ayat kursi. salah satunya. Atau diambil dari kitab Kifayatul Muhtaj halaman 1
aduh lupa saya halamannya. Auzubi wajhillahil karim wa bi kalimatillah hitamatillah tila yujawiju. Aduh, auzubi kalimat. Ya pokoknya itulah. Kurang lebihnya saya agak lupa nih. Ini saya masih jet lag nih. Jadi seperti itu. Intinya apapun yang kita yakini itu akan menjadi obat. Tapi memang harus orang yang punya six sense yang bisa kemasukan? Atau orang biasa juga bisa kemasukan? Enggak juga, orang biasa pun bisa. Tapi kemasukan itu dari ranah mana? Dari ranah psikologi atau dari ranah yang dihasilkan oleh jin? Kalau gitu. tadi yang dihasilkan oleh jin? Ya kurang lebihnya seperti itu. Oh. Karena kan Zara di sini tidak membawa beban persoalan. Biasanya orang-orang yang masuk ke ranah kerasukan yang dialami oleh fenomena psikologi itu ingin menyampaikan sesuatu karena dia memiliki masalah yang berat. Tidak mampu untuk menyampaikan sesuatu itu akhirnya dengan peristiwa-peristiwa yang dianggap aneh. Ini maksudnya apa ya? Eko baru episode 1 nih. Habis itu tiba-tiba Kak Zara kemasukan. Ini ada sign apa gitu nggak sih? Ada pertanda apa nggak sih? Ih takut deh. Ada pertanda. Kan biasanya kan kalau orang kemasukan ingin menyampaikan sesuatu juga ya. Betul. Kayak ini deh. Kayak kalau kemarin itu sempat viral ada film Vina. Vina yang dibunuh oleh beberapa orang gangster motor. Nah itu kan di film itu diceritakan bahwa arwahnya Vina ini masuk ke sahabatnya untuk menceritakan apa yang terjadi. Nah mungkin nggak juga makhluk astral itu tuh menggunakan media manusia untuk dia menceritakan pengalamannya atau keluh kesahnya. Bisa terjadi, tapi yang jadi pertanyaan saya, apakah kamu percaya fenomena Vina? Percaya sih. Percaya Percaya berarti sih. kamu nggak nonton rentetan berita yang udah ada. Jadi gimana itu Ki? Duduk dulu lah di atas, masa kayak inem Oh gitu. iya bener. Udah, shock ya, masih shock ya. Nah kan tapi kan ada gitu loh Ki yang misalnya emang kemasukan kayak, tolongin saya Ada. gitu, tolong bacakan saya gitu. Itu ada. Jadi memang ada fenomena-fenomena kerasukan yang mampu menjadi informasi untuk beberapa aktivitas manusia sesuai dengan pekerjaannya. Misalnya kalau di dalam ranah instansi kepolisian itu ada tuh fenomena-fenomena, mungkin tidak terlalu sering ya, tetapi ada misalnya case-case pembunuhan yang triggernya sampai ada orang yang kerasukan. Dia tidak mungkin langsung menjabarkan siapa pelaku, tetapi ranah-ranah sebagai bahan pertimbangan untuk menjadi petunjuk itu biasanya ada. Gitu loh, seperti itu. Tapi itu dia, walaupun sama-sama memberikan informasi antara kerasukan yang dialami oleh jin dan juga kerasukan yang dialami oleh faktor keinginan karena dia punya masalah. Gitu loh. Karena itu dua hal yang berbeda walaupun sama-sama ingin menyampaikan sesuatu di situ. Kalau kejadian Zara ini maksudnya apa nih? Tadi kamu mau ngomong sesuatu atau emang ya udah kerasukan aja? Nggak tahu, tadi udah berat aja, udah berat gitu. Tapi tadi kan ada ngomong ya, Kak, kamu ada kayak nangis-nangis gitu loh tadi. Nggak tahu. Dengar? Iya, kayak ada ngomong, kayak ada ngomong bahasa Jawanya gitu nggak sih Kak Zara tadi? Iya kan? Koe sopo. Oh, jadi dia menanyakan keberadaan kamu ini siapa betul. gitu. Tapi tadi itu perempuan apa laki-laki sih? Habis ada nangisnya juga kan, gitu. Saya nggak fokus ke situnya tadi. Oh, udah fokus ngeluarinnya aja ya. Fokus ngeluarinnya. Aduh, sampai pusing gue ngelihatnya. Deg-degan Kak, sumpah. Kok Soalnya bisa Jawa itu Kak? Yang masuk kok bisa Jawa Kak? Nggak bisa kita biasa pilih. Sunda ya. Batak gitu misalnya. Tapi Sunda. Tapi pada saat orang mengalami tidak sadar antara di tengah-tengah ambang sadar dan tidak sadar, ya dia mampu berkomunikasi sesuai dengan arahan si makhluk. Oh gitu. Gitu loh, karena kan dikendalikan. Oh iya. Jadi mau dia nggak bisa bahasa Inggris, kalaupun yang masuknya Bule ya dia ngomong bahasa was-was. Inggris. Aduh, ini kita balik lagi ya Kak ya ke cerita Kak Zahra yang memang Kak Zahra ini sering mengalami kejadian kerasukan, kemasukan gitu. Diri kamu sendiri pernah ngerasa capek nggak sih Kak, atau kayak aduh bisa nggak sih six sense ini tuh dihilangkan gitu? Pernah waktu itu sakit. Tapi kamu udah panas. nyoba? Udah panas. Kenapa tuh Ki ya?
panas, sakit jadinya ditutup. Ya karena masih menikmati itu. Sebenarnya gini, fenomena orang six sense itu kan bukan fenomena aneh. Artinya itu gift yang memang harus kita syukuri. Cuma memang kita harus bisa membawa diri sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia. Jangan sampai mereka yang menguasai, justru harus kita yang menguasai itu. Gitu loh. Karena kalau mereka yang menguasai, otomatis kita hanya akan dikendalikan dengan tindakan-tindakan yang tidak persuasif. Karena kan dikendalikan sama kekuatan lain. Iya, Tapi kalau misalkan kita yang mengkomen atau memerintah mereka, misalkan dia mau masuk, enggak, ya mereka takut. Pada dasarnya begitu. Ya. Six sense itu kan kata kamu tadi gift kan, pemberian. Tapi kan ada juga kan orang yang kayak mau gue bukain nggak mata batinnya, itu gimana? Itu bener apa enggak? Yang dimaksud dengan batin, kita ngomong batin ya. Batin itu kan di sini. Gimana ceritanya? Kalau orang dibuka mata batin berarti kan dia harus merem. Ini kan mata zohir. Zohir itu terbuka. Yang dimaksud dengan mata batin adalah melihat dari kemampuan panca indera lain. Jadi tidak semata-mata dia begitu, itu nggak begitu. Yang benar pengaktifan mata batin mungkin, tapi buka mata batin tidak. Sama halnya seperti buka aura, nggak ada istilah buka aura, adanya pengaktifan aura. Karena aura itu inner beauty dan sex appeal. Nah aura itu mampu merubah karakter seseorang. Misalkan kalau lagi marah, mau cantiknya kayak gimana, mau gantengnya kayak gimana, pasti serem. Tapi pada saat dia lagi galau, mau gantengnya kayak gimana, mau cantiknya kayak gimana, pasti jelek. Karena mewek. Karena nangis lah, itulah yang disebut dengan aura. Tapi kok aku ngapain aja cantik ya? aku juga apa aura aku emang begitu terbuka Ki? Sepertinya. Iya. Aduh. Oh jadi kalau mau buka mata batin itu hoax ya? Hoax ya. Jadi kayak sini gue bukain biar bisa ngeliat, ngerasain itu. Kecuali hoax kebutuhan ya? entertain ya. Oh iya bener. Kecuali kebutuhan entertain. Ala-ala gitu ya. Tapi kalau pengaktifan mata batin ada. Artinya bukan hanya sebatas mata batin, tapi mata zohir. Pertanyaan aku nih ya, kalau kita kerasukan nih, mungkin nggak malah nyawa kita yang hilang karena terlalu dikontrol oleh makhluk Bisa. astral? Bisa nggak kita kalah? Bisa. Oh iya. Karena biasanya satu, jauh dari Tuhan. Allah. Jauh dari Allah. Apabila dia tidak meyakin, makanya definisi yakin itu kan ada 3 yang diajarin. Yang maksudnya yang harus kita terapkan, ada yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau kita masih ada ragu-ragu terhadap Sang Pencipta, ya berarti kita dikendalikan itu. Dan secara nyata jin itu tidak mampu membunuh manusia. Secara fisik ya. Tetapi dia mampu membunuh manusia dengan cara masuk ke dalam raga manusia. Tiba-tiba latar banget Kak, itu kemasukan lagi Ki. Iya orang tadi dia giniin Ki. Oh tolongin aku. Ayo lu Claudi. Bercanda, aku tadi bercanda. Oh, Jarang kenapa-napa, orang cuma menatap Mani. enggak. Tadi aku digini di ini. Di apa namanya? Di Parnoan. Parnoan. Itu tuh. Ki. Enggak apa-apa ini bayi. Enggak apa-apa ini bayi. Gak bisa aku, demi Allah. La ilaha illallah. Masih panjang nih waktunya. Aku di situ ya, Ki, di situ ya. Nanti kayak pengantin kita di sini. Kia, keluarin dulu Kia. Justru enak Kia, mewawancara orang pada saat nggak sadar. Kia mulu. Rame. Atau Kak Zara di situ ya? Namanya siapa Kak? Punten. Kakak namanya siapa? Ini Kak? baik yang masuk baik. Iya siapa Kakak Punten namanya siapa Kak? Nggak sopan dong. Kadia. Tuh, Kadia artinya kesini. Punten namanya siapa Kak? Kadia sih ya. Tapi Nah, aku lu nggak bisa Jawa, Sunda, Jawa. Kak. Sundanya Nggak kasar apa-apa, nih. Kak. Apa pada nggak suka kali sama gue ya? Tahu, lu punya beberapa rezeki kayaknya nih. Cantik lu nih aslinya lu. Udah jaranya cantik, yang masuk cantik. Gue Cantiknya yang gemeteran ini sekarang. Mana Kadia? Tuh disuruh ke situ kamunya. Namanya teh Saha Oh, ada teh. suara tuh tiba-tiba. Ya Allah,
Makanya Gue capek Tin. banget demi Allah. Kak Belum, Dia. belum. Iya, 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 Dulu. iya. Diukla. Tanya namanya siapa. Ya, tong ngeganggunya gitu. Gimana ngomongnya? Tong ngeganggunya, Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Sini duduk sini. Bentar dulu dong, orang lagi ini. Oh kan jadi marah kan? Dimarahin, aku nggak bisa dimarahin tahu. Oke, demi Allah. Pakai duduk di sini. Iya nggak bisa. Gimana loh? Ini nggak kelar lo episode ini Iya, lo. Kan udah dikasih tau, ini yang datang bayi. Beneran. Udah cukup kamu duduk doang. Jangan Tadi dimarahin ya. Nggak dimarahin lagi. Cus, duduk. Enggak, aman. Kak Dia. Masa Kiprana mau biarin kamu tersiksa? Jangan sampai nanti berubah lagi loh. Iya. Duduk. Aman, Demi enggak. Allah, Udah tanya. aku nggak. Tanya baik-baik. Kakak Aman. umur berapa? Kakak umur berapa? Dia seneng sama kamu. Kakak umur berapa? Iya. Iya, alhamdulillah. Kak sakit. Kamunya jangan tegang. Iya, tapi jangan sakit lama-lama. Ini apa? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini Kak. Duduk. Iya, Kamu ntar duduk. dulu dong, sabar. Ini jadi kayak sitkom. Kok sitkom dari mana sih? Kak Dia. Tuh, suruh duduk, kamu disuruh duduk. Terus aja injak kalau Nggak apa-apa. seneng. Karena di bangsa jin nggak ada rambut warna-warni. Nah, kamu bisa jadi trademark bangsa jin. Oh. Coba tanyain atuh Kak. Lah, orang dia mau ngobrol sama kamu kok gimana? Teteh namanya siapa? Umur berapa Teteh? Dia lagi seneng sama kamu. Udah, guys. Kak, demi Allah, Ki dijambak, Fer. Nggak boleh. Fer, demi Allah, Nggak boleh, Fer, lepas ya. demi Allah, Fer, dijambak, Fer, demi Allah, Fer, Keluar ya. demi Allah, Fer, Keluar ya. demi Allah, Fer, demi Ya, Allah, Fer, keluar. dijambak, Fer. Nggak boleh kayak gitu, ya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslim. Duduk lagi. Cak. Oke? Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Sekarang siapa? Dengan siapa ini? Namanya siapa? Ya, namanya siapa? Ki Geni tinggal di mana? Oh, di sini. Udah lama. Namanya Ki Geni atau Nyi Geni? Ki Geni. Kamu di sini udah lama berarti. Udah lama tinggal di sini. Biasanya di daerah area rumah sini yang paling kamu senengi di bagian mana? Bagian mana? Oh, di dapur. Tapi jangan gangguin yang di dapur. Ya. Saya mau tanya nih. Pertama kali saya datang ke sini, saya sempat ngelihat ular di depan. Sampai akhirnya saya manifestasikan. Apakah itu ular jadi-jadian atau ular yang memang dikirim sama orang? Jaga di dia. Buat jaga di sini. Gimana kalau jaga di sini yang ada orang kepatok semua. Hitam loh. Ularnya ular apa? Ki? Udah. Ki Geni punya istri nggak? Nggak punya. Oh ini. Oh suka kamu. Kalau dia kan takut. Ya. Ki Geni keluar dulu. Kita mau tanya-tanya sama Zahra. Oke? Keluar ya. Udah tangannya mana? Lihat tangannya. Ki Geni. Apa yang ini? Oh maunya makan. Nggak bisa. Sini. Nggak, demi Allah. Demi Allah Demi Allah mulu. Demi Allah Rasulullah. Dia maunya dikeluarin sama kamu. Ini Gak bisa, laki. demi Allah, Ferli, demi Allah Rasulullah. Kasihan ya, keluar ya. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi syai'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Gua nggak ngapa-ngapain, gue keringet. Kontrol jarak, kontrol. Kasihan badannya. Manusia derajatnya sempurna. Walaupun keadaan manusia ada yang tidak sempurna, tetapi dari hati, pikiran, Allah menciptakan manusia itu sempurna. Udah semangat. Cumi, sini lu. Jadi ini bagian kamu nih harusnya nih. Kak Zahra gimana Kak rasanya tadi Kak? Udah enak Kak? Udah enakan. Capek nggak sih badan kamu Kak? Lumayan. Pegel-pegel. Satu episode 2 kali Kak. Nggak tahu tuh. Iya bener. Tadi mungkin karena pertama tuh kan udah ini, jadi agak lemah. Jadi kebetulan lagi lemah energinya, tahu-tahu ada yang Masuk lagi. Iya, nggak diinin dulu. Tapi kamu nggak tahu ya siapa yang mau masuk itu nggak tahu ya Kak ya? Nggak tahu. Enggak, aku nggak jadi kepo. Enggak jadi kepo kalau gitu. Tapi kamu nggak tahu ya Kak siapa yang mau masuk itu ya Kak? Enggak, energinya aja yang paling tahu. Oh ini gede nih kayaknya mau masuk, bisa nih gitu. Oh gitu. Setelah itu pun kamu nggak tahu tadi siapa yang masukin kamu? Nggak tahu kan, kita kalau udah diiniin nggak tahu biasanya. Tapi di dalam diri tuh kayak apa ya Ki namanya tuh, kalau di dalam diri tuh kayak mau ngelawan gitu tapi nggak bisa. Tapi sadar nggak kamu? Jadi kayak ini aku mau keluar gitu, mau jadi aku gitu, tapi suka nggak bisa tuh gimana tuh Ki? Artinya dia lebih intens untuk menguasai kamu. Gitu loh. Kamunya telat untuk menyadari itu di awal. Iya, Kayaknya jadi dia masuk terus. Kalau misalnya kamu kan suka kemasukan Kak. Tapi kan kamu pernah juga kan melihat sosok astral itu. Makhluk apa yang paling buat kamu takut? yang Susana itu benar-benar serem banget. Oh yang Yang Susana. mirip Yang Susana mirip ya, sorry. Susana. Almarhum Susana. Oh. Ya, gimana ini Ki? Menurut kamu Ki? Ya yang jelas fenomena gaib itu akan selalu ada. Baik yang kita rasakan maupun tidak kita rasakan. Semua kembali kepercayaan diri kita. Betul. Masuk akal. Jangan bengong Kak. Oh iya. Masuk akal atau enggak masuk akal. Yang paling penting kalau kalian semua punya pengalaman mistis atau cerita yang mengerikan, menyeramkan, tuh kan langsung disenyumin Eka sama Zahra. Nah kalian bisa share ke kita, tulis aja di kolom komentar bawah atau bisa by DM Instagram. Ada Instagram kan? Ada SS Media. By DM Instagram atau komen di video ini juga boleh. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga bunyiin loncengnya SS Media supaya nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Terus saksikan Paranormal setiap hari apa Ki? Hari Selasa jam 9 malam hanya di SS Media. Kalau kalian pecinta misteri, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Yes, hadir. Yoi yoi.